Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali mitra muslim dalam Hikayat Andalusia, dalam episode Hikayah Andalusia di Kuldi, kuliah bersama Edi Hamdi. Mitra muslim, kita sudah melintasi negara atau mengenal sedikit tentang dua negara yang saling terkait nantinya, yaitu Spanyol atau Andalusia yang terdiri dari Spanyol dan Portugal. Kemudian episode kemarin kita bicara sedikit tentang penguasaan Musa bin Nusayr sebagai gubernur di Afrika Utara. Afrika Utara terdiri dari Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Dan pusat kita pada satu negara Afrika Utara, yaitu negara Maroko, di mana di sana lahirlah seorang pejuang Islam atas bimbingan daripada gubernurnya, yaitu Musa bin Nusayr, yaitu Tariq bin Ziyad. Kemarin kita sampai kepada Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad dilahirkan di negara Aljazair, ya, di daerah Aljazair atau Afrika Utara, dan dia merupakan murid tersayang mungkin ya dari Musa bin Nusayr, sehingga Tariq bin Ziyad diangkat oleh Musa bin Nusayr sebagai panglima perang dalam persiapan menaklukkan Andalusia. Menaklukkan Andalusia tidak semudah membalikan telapak tangan, karena Musa bin Nusayr dan Tariq bin Ziyad harus mempelajari bagaimana cara menaklukkan negara tersebut. Karena bayangkan saja, Spanyol atau Portugal atau Andalus itu mereka belum pernah menyeberang ke sana, sehingga mereka tidak tahu daerahnya bagaimana, apakah lautan, apakah daratan, apa pegunungan. Ini kelemahan satu. Kedua, apabila Islam dapat menaklukkan Andalusia, ternyata ada sebuah pulau yang namanya Pulau Cita. Pulau Cita di mana diduduki oleh bangsa Nasrani yang dipimpin oleh Julian, Kaisar Julian. Siapa Kaisar Julian? Kaisar Julian ini pernah menduduki jabatan kementerian di Andalusia pada zaman Roderick. Hanya saja disabotase, diusir, kemudian Julian dipindahkan ke ke Jazirah atau ke Kepulauan Cita yang letaknya tidak jauh dengan Andalusia. Dan Julian ini punya kesan yang tidak baik terhadap penguasa Raja Roderick, penguasa Vandal atau penguasa Spanyol atau penguasa Andalusia saat itu. Kenapa? Karena Raja Roderick telah merampas kekayaan daripada Julian. Bahkan anaknya Julian atau Raja Julian ini pernah, dalam tanda kutip, pernah diperkosa oleh Raja Roderick, sehingga ada sakit hati Julian terhadap Roderick. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh seorang Tariq bin Ziyad yang begitu jenius. Bagaimana caranya dia mendekati Julian dan dapat menguasai Cita, sehingga Kepulauan Cita dapat ditaklukkan dan dapat menjadi benteng daripada kekuasaan Islam pada saatnya nanti. Dan itu terjadi, di mana Tariq bin Ziyad dapat bernegosiasi, tentunya dibantu oleh gubernurnya Musa bin Nusayr, sehingga Cita dapat diberikan tempat untuk kaum muslimin, dan bahkan di sana dijadikan tempat pelabuhan terbesar. Karena walaupun bagaimanapun Islam dapat menyeberang ke Andalusia, tidak luput daripada bantuan dari Raja Julian ini, dan juga memanfaatkan pelabuhan yang bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Jadi dua, bagaimana dia bisa mendapatkan informasi tentang negara Andalusia dari Julian, kemudian bagaimana dia bisa memanfaatkan kapal-kapal yang harus menyeberang ke sana, karena hanya Raja Julian lah yang mempunyai pelabuhan dan kapal-kapal tersebut untuk membawa pasukan muslimin ke Andalusia. Yang ketiga, apabila nanti Andalusia bisa dikuasai, maka kaum muslimin tidak lagi ditakuti oleh penyerangan dari belakang, yaitu dari Pulau Cita itu. Cita atau Siptah bahasa Arabnya, sehingga pada saat Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusayr dapat bernegosiasi dengan Julian, dia bisa
menjadi aman karena di belakangnya bukan lagi musuh. Yang keempat, dia membangun pelabuhan-pelabuhan karena walaupun bagaimanapun kita harus menyeberang ke Andalusia, harus melewati dua lautan, yaitu Laut Mediterranean dan Laut Atlantik. Jadi 4. Yang kelima, dia harus mempunyai informasi-informasi tentang Andalusia. Sehingga sebelum Islam atau sebelum pasukan Islam dapat menaklukkan Andalusia, Tariq bin Ziyad melalui Mus'ab bin Nusair atau Mus'ab bin Nusair melalui Tariq bin Ziyad mengutus utusan berjumlah 500 pasukan. Terdiri dari 100 pasukan berkuda dan 400 pasukan darat untuk dapat menyeberang melihat kondisi Andalusia, karena walaupun bagaimanapun juga kaum muslimin belum tahu kondisi di daerah tersebut. Maka diutuslah pimpinannya atau komandonya atau dipimpin oleh seorang yang bernama Tarifah bin Malik atau Tarif bin Malik. Dia memimpin 500 pasukan untuk menyeberang melalui Cita, di mana di sana ada Julian atau Raja Julian, menyeberang ke Andalusia dan melihat infanteri, melihat kondisi-kondisi nanti sebelum pasukan Islam nanti menyeberang ke Andalusia. Nah, dari sanalah akhirnya Tariq bin Ziyad dapat menerima pengetahuan, informasi di mana letak peperangan nanti terjadi, di mana kondisi masyarakat di sana, bagaimana jelajah yang akan dilakukan oleh kaum muslim pada saatnya nanti. Jadi Tarifah ini juga merupakan pahlawan untuk muslim saat menguasai Andalusia. Nah, justru sekarang kalau kita menyeberang dari Tangier, nah Tangier merupakan salah satu kota di utaranya Maroko yang juga dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Jadi Tariq bin Ziyad adalah gubernur Tangier dan di sanalah dibangun juga pelabuhan-pelabuhan. Jadi pelabuhannya bukan satu saja. Di Cita ada pelabuhan, di Tangier juga ada pelabuhan, di mana nanti pasukan Islam akan dibawa ke Andalusia. Tarifah memberikan informasi kepada Mus'ab bin Nusair juga kepada Tariq bin Ziyad. Akhirnya mereka kumpul dan akhirnya disiapkanlah 7.000 pasukan yang terdiri dari tentara-tentara katakan atau pasukan-pasukan yang bukan dari bangsa Arab. 7.000-nya itu dari bangsa barbar, Amazigh, dari bangsanya sendiri, sehingga mempermudah seorang komandan perang Tariq bin Ziyad berkomunikasi dengan mereka karena bahasanya juga bukan bahasa Arab tetapi bahasa barbar. Hanya saja Tariq bin Ziyad memang bisa dua bahasa. Dia menguasai bahasa Arab karena belajar dengan gurunya atau utusan daripada Muawiyah, yaitu Mus'ab bin Nusair, dan Tariq bin Ziyad juga sebagai bangsa barbar dapat berkomunikasi dengan bahasa Amazigh dengan bangsanya sendiri, sehingga mempermudah pasukan daripada barbar untuk menyerang ke Andalusia. Peperangan terjadi pada bulan Syaban. Mus'ab bin Nusair mengutus 7.000 pasukan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menyeberang dengan mengendarai kapal dari 3 pelabuhan yang telah dibuat selama 3 tahun lamanya, sehingga pasukan ini menyeberang dari Tangier, dari Sabtah atau dari Ceta menuju Gibraltar yang sekarang kita kenal dengan gunung atau Jabal Tariq bin Ziyad. Penyeberangan dilakukan dengan mengendarai kapal laut, dan 7.000 pasukan sekarang sudah sampai ke Selat Gibraltar atau gunung Tariq bin Ziyad, di mana gunung tersebut akhirnya sampai sekarang disebut dengan Gunung Tariq bin Ziyad, karena Tariq bin Ziyad lah ketika sampai ke negara Andalusia, disitulah mereka membuat kemah untuk melakukan peperangan, untuk melakukan penaklukan terhadap bangsa daripada pasukan Rodrik. Demikian mitra muslim, sampai di sini dulu pembicaraan kita tentang Andalusia atau Hikayat Andalusia. Insya Allah pada episode berikutnya kita akan lanjutkan kembali bagaimana Tariq bin Ziyad dengan 7.000 pasukan dapat masuk ke negara atau kota-kota di Andalusia.
Lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang sejarah Islam, yuk tonton di YouTube channel Satriani. Tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti channel Edi Hamdi. Kuldi. Kuliah bersama. Edi Hamdi. Nah, jangan lupa like. Subscribe and share. Sampai jumpa. Sampai ketemu.